wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Andi Joseph Nicholas Hutahayan. Saya adalah salah seorang dosen di program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna. Sebelumnya, saya menyampaikan bahwa hal ini merupakan pernyataan diri saya sebagai unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen reguler tahun 2026 gelombang yang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampuh, yang salah satunya adalah Kimia Medisinal. Kimia Medisinal merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1, di mana bobot SKS-nya adalah 2 SKS teori. Kode mata kuliah untuk pembelajaran ini adalah PS1 FT501. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok tentang definisi dan rancangan obat secara molekuler yang berkaitan dengan struktur 3 dimensi senyawa obat terhadap aktivitasnya di dalam tubuh. Dalam perkuliahan ini dilakukan dengan metode pendekatan blended learning, yaitu pembelajaran campuran yang menggabungkan tatap muka dengan pembelajaran daring, disertai aplikasi pembantu yang membantu untuk menggambarkan struktur molekul seperti ChemDraw dan juga aplikasi online seperti Drive, Wayground, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di dalam ruang kuliah ataupun di luar ruang kuliah. Mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri dengan mencari bahan referensi melalui berbagai sumber seperti internet dan buku-buku yang berhubungan dengan materi yang dimanfaatkan sebagai bahan diskusi setelah ceramah interaktif di ruang kuliah. Capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan merekonstruksi pemahaman tentang studi kimia medisinal, mampu menganalisis, mengevaluasi dan merancang obat secara molekuler, mampu menganalisis dan mengevaluasi aktivitas obat, mampu menganalisis dan mengevaluasi struktur stereokimia senyawa obat, dan juga hubungan struktur obat terhadap ADME dan toksisitas. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi pengaruh oksidasi terhadap aktivitas obat dan juga hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas obat. Juga mampu menganalisis dan mengevaluasi sifat-sifat reseptor obat dan bagaimana interaksi obat tersebut. Secara keseluruhan juga mampu memodifikasi secara molekuler dan merancang obat. Media pembelajaran yang digunakan dalam hal ini berupa modul, RPS, PowerPoint, video, dan artikel kimia. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada pertemuan yang pertama, mahasiswa diperkenalkan dengan apa yang dimaksud dengan kimia medisinal, termasuk definisi tentang ilmu kimia medisinal. Pertemuan yang kedua berbicara tentang konsep-konsep dasar yang meliputi distribusi obat dan desain obat. Pertemuan yang ketiga, konsep-konsep tambahan yaitu tapak aksi obat dan mode aksi obat. Pertemuan yang keempat, konsep-konsep ini dikembangkan dalam hal mekanisme aksi senyawa obat. Pertemuan yang kelima berbicara tentang sifat kiralitas senyawa obat yang meliputi kiralitas dan stereokimia obat, isomerisme dan molekul enantiomer dan kiral senyawa obat. Pertemuan ke-6 berbicara tentang penentuan bentuk stereo senyawa obat. Hal ini berbicara tentang sistem RS yang diperkenalkan oleh Kahn-Ingold dan Prelog. Pertemuan yang ke-7, hubungan struktur dan aktivitas terhadap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi berkaitan erat dengan solubilitas, konstanta disosiasi, ikatan hidrogen, dan ionisasi obat. Pada pertemuan ke-8 diadakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan yang ke-9 berbicara tentang HSA atau hubungan struktur aktivitas terhadap toksisitas yang meliputi ukuran obat, kompleksasi, aktivitas permukaan,
ikatan protein, dan bioisosterisme. Pertemuan yang ke-10 berbicara tentang metabolisme obat yang meliputi tapak metabolisme, reaksi metabolik, sitokrom P450, dan faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme senyawa obat. Pertemuan yang ke-11 berbicara tentang kuantifikasi hubungan struktur aktivitas obat yang meliputi koefisien partisi, hubungan log P dengan aktivitas, prediksi statistik, aktivitas farmakologi suatu senyawa obat. Pertemuan yang ke-12 berbicara tentang reseptor obat, yaitu tentang nomenklatur, kompleks obat reseptor, sifat kimia alami reseptor. Pertemuan yang ke-13, reseptor obat, tentang tipe-tipe reseptor dan teori tapak reseptor. Pertemuan yang ke-14 berbicara tentang jenis interaksi obat, yaitu interaksi kovalen, interaksi ionik, interaksi ikatan hidrogen, interaksi van der Waals, interaksi hidrofobik lipofil. Pertemuan yang ke-15 berbicara tentang modifikasi struktur obat, yaitu modifikasi gugus fungsi dan aplikasinya berupa prodrug dan soft drug. Pada pertemuan yang ke-16 diadakan ujian akhir semester untuk mengevaluasi seluruh kegiatan perkuliahan terhadap mahasiswa. Dan selama perkuliahan berlangsung, diadakan evaluasi untuk menilai bagaimana mahasiswa telah mencapai capaian-capaian pembelajaran yang ditargetkan, yaitu meliputi keaktifan yang berbobot 20%, tugas yang berbobot 30%, UTS yang berbobot 25%, dan UAS yang berbobot 25%. Selamat pagi untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau absensi dulu beberapa kita ya. Pertama Agnes ada, oke. Kemudian Bulan, Elisitorus, Esra Sibarani ada. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang stereokimia, di mana kita menentukan sistem RS, yaitu bagaimana obat itu memiliki jenis rotasi yang berbeda, bentuk stereo yang berbeda, yang berhubungan dengan efeknya nantinya. Ada yang memutar ke kiri, ada yang memutar ke kanan, ada yang menjadi racun, ada yang menjadi obat. Saya harap kita masih mengingat hal itu. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana hubungan dari struktur obat tersebut akan berefek terhadap absorpsi, distribusi, dan juga bagaimana dia akan di metabolisme dan dia akan mengalami eliminasi dari tubuh kita, serta bagaimana dia akan menghasilkan efek. Sebelum kita mulai, apakah kita pernah bertanya dalam hati kita, kenapa ada obat sama ini paracetamol, tapi yang satu mahal, yang satu murah? Kandungan paracetamol sama 500 mg. Ini adalah salah satu yang menjadi faktor penting dalam farmasi. Semuanya berkaitan dengan sifat dari fisika dan kimia obat atau formulasi obat yang kita buat. Menurut kamu, kira-kira kenapa satu obat bisa lebih mahal dan bisa lebih murah? Ya, biasanya dia lebih mahal karena efeknya lebih terasa. Tapi kenapa
dalam konsentrasi tertentu di dalam tubuh, dia tidak akan memberikan efeknya. Ya, jadi dia harus bisa dikeluarkan dari bentuk formulasinya. Baru-baru ini senior kalian melakukan penelitian untuk membuat disintegran di dalam tablet. Mereka mengisolasinya dari tumbuhan, dapatlah disintegran. Disintegran ini menghasilkan apa yang disebut peningkatan kecepatan waktu hancur tablet, dan itu berkaitan dengan solubilitas larutan obat itu tersendiri. Ya. Sesudah dia larut, baru dia bisa diabsorpsi. Di mana semuanya ini berkaitan erat dengan yang namanya solubilitas. Atau bahasa Indonesianya kelarutan. Ya, yakin kalian pasti bisa melakukannya. Nah, dan konstanta solubilitas itu bisa kita dapatkan dengan formula yang kita sudah lihat di depan, di mana kelarutan dari obat, kita pernah membahas bahwa obat ini 99% adalah zat organik, ya, hanya sekitar 1% obat zat anorganik. Jadi kebanyakan zat organik. Nah, zat organik ini kebanyakan dia lebih lipofil, ya. Lipofil itu larut lemak dibandingkan larut air, sehingga kita akan memperhatikan bagaimana dia daya tariknya, interaksinya, dan bagaimana dia bisa kita formulasikan dalam larutan yang berair supaya dia bisa sampai ke dalam target-target depo jaringan yang ada di dalam tubuh, reseptor yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi oleh sebab itu kita akan memperhatikan beragam jenis ikatan. Ada daya lantai, ada ikatan hidrogen, ada dipol-dipol dan lain-lain. Dan ini semuanya berkaitan. Itu makanya ada kata formulator. Kita memformulasikan semuanya itu dengan baik supaya obat itu bisa menghasilkan efek yang lebih baik, efek yang lebih cepat, dan ya harganya bisa naik. Itu makanya ada obat murah, ada obat mahal. Contohnya seperti yang dilakukan oleh senior kalian, mereka mengisolasi disintegran, membuat obat itu lebih cepat dilepaskan dan lebih cepat diabsorpsi. Akhirnya obat itu akan menghasilkan efek yang lebih baik, ya. Jadi biasanya harganya lebih mahal. Itu yang membuat obat-obatan bisa lebih mahal karena formulasinya yang ditambah. Nah, ada beberapa daya atraksi molekuler yang penting. Daya atraksi molekuler artinya itu daya tarik. Kalau namanya reaksi, mereka butuh saling tertarik satu dengan yang lain, antara molekul A dengan molekul B. Ada daya atraksi van der Waals. Ini sebenarnya daya yang dia itu tidak terlalu kuat, namun karena sudah didekat-dekatkan inti atom terlalu dekat, maka mereka menjadi tertarik. Ya. Kalau yang dia turunan amin, kita tambahkan asam. Nah, tapi kita bisa juga buat, kalau seandainya dia punya banyak gugus, kita bisa tingkatkan yang namanya ikatan hidrogen. Kenapa kita tingkatkan ikatan hidrogennya? Karena pelarut kita pada umumnya adalah air. Ya, jadi air itu akan meningkatkan air itu, pelarut kita itu banyak gugusan hidrofil, oksigen dan hidrogen, sehingga kalau molekul kita perbaiki, jadi dia banyak ikatan hidrogennya, dia akan berinteraksi dengan air. Tapi ada juga sebaliknya. Kita nggak butuh dia larut. Contohnya obat-obatan yang pahit, kita nggak butuh dia sepenuhnya larut dalam air. Seperti kita tahu beberapa antibiotik itu sampai
beberapa antibiotik itu sangat pahit. Jadi bagaimana mengakalinya? Karena kalau anak-anak yang makan kan jadi susah, dia nggak mau makan obat itu karena pahit. Akhirnya kita bentuklah dia dalam bentuk esternya. Kita reaksikan dia, kita cari dia kalau dia bentuk asam karboksilat, kita tambahkan gugusan ester melalui penambahan alkohol. Kita reaksikan dengan asam sulfat, kan kita pernah lakukan ya. Kalau kalian di lab, kita reaksikan antara asam asetat atau asam benzoat atau asam salisilat, kita reaksikan dengan etanol, maka dia ditambahkan dengan asam sulfat pekat, dia akan menghasilkan ester. Kalau asam salisilat kita reaksikan dengan metanol, akan menghasilkan metil salisilat yang kita cium seperti bau ganda kurang, ya kan? Nah, itu saya rasa kita sering lakukan di laboratorium, dan itu sangat mudah. Dan ternyata itu juga kita lakukan untuk obat-obatan yang lain. Dengan begitu, seperti tadi antibiotik kita buat dalam bentuk ester, dia di lidah tidak larut. Jadi ketika dia tidak larut, dia nggak akan ketemu dengan reseptornya, maka reseptor pahit itu tidak akan terinduksi. Dia tidak akan menghasilkan rasa pahit tadi. Itulah formulasi tadi. Nah, akhirnya sesudah lihat lidah, ya dia di sini nggak ada indikator rasa pahit. Di dalam dia akan ketemu dengan HCl, akan ketemu dengan enzim, dia akan dipecah lagi. Nah, sesudah dipecah baru dia diabsorpsi masuk ke dalam darah. Jadi seperti itu, formulasi itu sangat nikmat, sangat membuat kita itu excited. Kalau ada tantangan baru, kita harus temukan obat baru, kita harus buat formulasi yang baru, maka disitulah kita akan bekerja. Dan ini perlu menjadi semangat dalam diri kita anak-anak farmasi, karena hanya dengan formulasi ternyata anak-anak farmasi bisa mendapatkan kontrak-kontrak di perusahaan yang besar untuk bisa menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, kalian semua pasti bisa, tapi kalian harus berdedikasi. Jadi sebenarnya ilmu farmasi ini bulat balik ya, yang mana kita perlu kita lakukan. Kalau kita perlu sebaliknya, kita balikkan dari dia. Jadi farmasi ini sangat nikmat ya. Tapi kalau kalian mempelajari dengan cara berbeda, kalian jadi lemah ya. Nah, apalagi cara untuk meningkatkan pelarutan? Ada namanya co-solvent. Co-solvent ini artinya itu kita tambahkan bahan pelarut tambahan. Ini kejadian bahkan di pabrik yang di sekitar kita, seperti yang ada di Medan. Mereka tentunya ingin melarutkan untuk sirup penurun panas anak, itu sering harus dibantu dengan penambahan alkohol. Kalau kita larutkan dalam air, dia kurang larut, ditambahkanlah pelarut tambahan. Co-solvent itu artinya temannya. Jadi dia nggak bisa dilarutkan hanya di dalam satu pelarut. Jadi batu dulu, baru setelah dia larut, ditambahin pelarut utamanya. Itu namanya co-solvent. Jadi seperti mahasiswa yang A, ada mahasiswa yang B. Kalian disebut co-mahasiswa, ya, co-mahasiswa. Koenzim, ada enzim, ada koenzim. Koenzim ini yang membantu enzim untuk bekerja. Jadi koenzim itu terkadang bukan enzim ya, bukan enzim. Jadi dia siap pendamping, itu pendamping. Ya. Jadi pelarut pendamping. Lalu ada, kita bisa juga penggunaan surfaktan. Dengan surfaktan kita bisa formulasikan minyak di dalam air. Secara alamiah kita sudah punya produk surfaktan. Apa produk surfaktan yang kita tahu secara alamiah? Dia itu cairan, tapi mengandung minyak. Cairan tapi mengandung minyak. Ayo, ini tahu sih sebenarnya, cuma lupa mungkin. Ini sering ditambahkan ke makanan-makanan yang kita makan di nasi padang itu ya. Apa?
Santan. Santan itu cairan kan? Air kan? Ya, tapi ada minyaknya. Gitu ya. Karena apa? Karena ada di dalamnya surfaktan alamiah. Ya. Demikian juga kayak susu kedelai, ya, susu kedelai. Sekarang itu surfaktannya bahkan diisolasi untuk diaplikasikan ke makanan-makanan yang berbeda. Jadi kalau kita ambil ya surfaktan itu, kita tambahin minyak, kita tambahin air. Biasanya kalau diaduk jadi warna putih. Itu paling sering. Itu biasanya kalau kita tengok cairan putih pekat seperti itu, biasanya itu pasti surfaktan. Ya, masih surfaktan. Lalu kita lakukan kompleksasi. Kita tambahkan senyawa yang bisa membentuk kompleks. Kompleks ini adalah ikatan antara logam dengan ligan. Berarti ada logam, ada ligan. Ligan ini yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Ya, contohnya EDTA. Oh, EDTA. EDTA, etilen diamin tetraasetat. Ini sering digunakan dalam kita kalau titrasi, untuk titrasi penentuan kadar yang mengandung logam. Ya, kita pakai EDTA. Karena EDTA bisa menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk mengikat yang namanya logam. Bahkan kalau orang keracunan logam berat, ya terkadang bisa dikasih ligan-ligan seperti itu untuk mengikat supaya logam itu jangan diserap. Kalau diserap dia orangnya keracunan parah, ya. Nah, jadi semua cerita kita itu berkaitan dengan bagaimana obat itu akan dilepaskan di dalam tubuh kita. Dan ini berkaitan dengan konstanta disosiasi. Jadi di mana kalau senyawa kita itu senyawa obat dalam bentuk organik, kalau namanya organik itu pasti asam lemak atau basa lemak. Kayaknya organik yang asam kuat atau basa kuat, ya. Asam kuat atau basa kuat. Nah, tapi semuanya adalah asam lemak dan basa lemak. Yang artinya dia hanya akan selalu dilepaskan sebagian dan dia akan membentuk kesetimbangan. Kalau asam kuat, kenapa dia kuat? Karena dia dilepaskan ion-ionnya itu, asamnya itu hampir sempurna. Contohnya HCl. Kenapa dia asam kuat? Kenapa kalau kita tuang dia kerjanya cepat? Karena kalau dia masih dalam bentuk HCl berkaitan langsung lengket, dia belum bisa bereaksi, ya. Tetapi ketika dia dilepaskan dalam bentuk proton, nah itu dia baru bisa bereaksi dengan sepenuhnya. Nah, sedangkan asam lemak artinya misalnya ada 1 gram, ketika masuk ke dalam tubuh nanti dilepaskan cuma sebagian, bisa 0,5 gram, 0,7 gram, jadi dia belum semuanya dilepaskan. Demikian juga basa lemak, jadi nggak semuanya bisa dilepaskan. Makanya disinilah kita perlu bekerja untuk bisa menghasilkan efek terbaik. Efek terbaik berarti banyak orang yang akan lebih banyak merasakan manfaatnya, tertolong. Contohnya ini asam mefenamat. Ini sering dipakai untuk orang yang sakit gigi, ya kan? Nah, ada yang kita beli yang murah, kita makan 1 jam baru keluar efeknya, orangnya masih merota-rota. Tapi ada, saya nggak bisa sebut merek, dia biasanya dibentuk selambut, harganya lebih mahal. Begitu kita makan 5 menit sudah hilang sakit giginya. Itu masalah formulasi. Makanya di situ kita bekerja. Orang-orang farmasi bekerja di situ, ya. Banyak. Mengapa ikatan
ditinjau dari efek yang dihasilkan. Oke, kalau kita lihat tadi bahwa ikatan hidrogen tersebut sangat berkaitan dengan yang namanya titik, berkaitan dengan yang namanya kelarutan. Jadi kelarutan itu menentukan berapa banyak dia akan diabsorpsi dalam tubuh dan berapa banyak nanti dia akan berinteraksi dengan reseptor. Itulah kenapa kita sangat memperhatikan ikatan hidrogen. Pertama sekali kita mendapatkan senyawa protein, ya, kita mau cocokkan dengan obat, kita akan hitung berapa banyak ikatan hidrogen yang bisa terbentuk. Dan di sini kita akan tahu. Oke, nah mungkin saya perlu bertanya ini. Saya mau bertanya, mungkin pada Ari ya, kira-kira apa hubungan ikatan hidrogen dengan solubilitas? Bagaimana itu Pak, semakin banyak ikatan hidrogen maka semakin mudah aku dalam air. Air itu kan pola, jadi bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi suatu molekul bisa membuat ikatan hidrogen dengan air, maka molekul itu akan menarik, maka molekul itu akan tertarik dan gampang melarut. Contohnya itu seperti gula. Baik, bagus sekali ya dari penjelasan teman kita tadi. Nah, jadi kita tadi sudah pelajari semuanya bahwa ikatan hidrogen itu berkaitan dengan solubilitas, dia bereaksi dengan reseptor, dan itu juga berkaitan efek itu bisa efek positif, bisa efek negatif, toksisitas, ya, dan bahkan toksisitas berkaitan dengan solubilitas. Tapi kita akan pelajari itu lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dari pelajaran kita semua hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Silakan, Bulan, tolong bantu saya simpulkan biar teman-teman kita bisa dengar. Yaitu pelajaran hari ini menekankan bahwa sifat psikokimia seperti kelarutan, terus ionisasi obat, nilai konstanta disosiasi dan juga ikatan hidrogen sangat menentukan bioavailabilitas, efektivitas dan juga distribusi obat dalam tubuh. Sehingga pemahaman faktor-faktor ini penting untuk menjadi dasar pengembangan formulasi dan juga penggunaan obat yang efektif dan aman. Baik, semuanya ada jelas ya. Kesimpulannya itu sangat berkaitan dengan bioavailabilitas. Jadi kita berbicara tentang efek dan juga keamanan obat. Bukan sekedar terbuat, tapi dia harus aman. Oke, baik. Kita sudah simpulkan pelajaran kita hari ini. Kita sudah tahu. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Artinya di pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi yang namanya ujian tengah semester. Saya harap kalian sudah mempelajari, kalian bisa ulang kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan supaya kalian bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Ingat, pelajari konsepnya, kalian pasti bisa kerjakan soal-soal dan lain-lain. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih.